Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah part yang ke-11, sifat yang wajib pada Rasul, yaitu Siddiq dan amanah. Kitab Aqidatul Islamiyah halaman 8, posisi pada pertengahan. Kitab yang dibaca cetakan dari Maktabah Ahmad Nabhan. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Aqidah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, soal. Mal wajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Apa saja itu yang wajib pada hak rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini pertanyaan ini, sifat apa aja yang wajib dimiliki oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jim jawab, al-wajibu fi haqqir rusuli as-sidq wal amanatu wat tabligh wal fatanatu. Bermula yang wajib pada hak rasul, bermula yang wajib pada zat segala rasul, pada diri segala para rasul itu as-sidqu, jujur, wal amanatu dan amanah, wat tabligh dan menyampaikan, wal fatanah dan fatanah, cerdas. Jadi ada 4 hal yang mesti ada pada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Yang pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatanah. Ini satu-satu semuanya akan dijelaskan maknanya di depan. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 4 sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul. Sin, soal. Ma makna sidqi wa ma daliluhu? Apa itu arti sidik? Apa itu arti sidik dan wama daliluhu, dan apa itu dalilnya sidik? Jawab. Maknahu al-ikhbaru bil haqiqati wa huwa diddul kadhibi. Bermula maknanya sidik itu al-ikhbar, memberitahu bil haqiqah, dengan yang sebenarnya. Nah, jadi arti sidik, arti rasul itu sidik, artinya maksudnya jujur. Artinya memberitahukan dengan yang sebenarnya. Jadi setiap rasul itu mesti jujur. Kalau ada cerita-cerita yang mengindikasikan, menunjukkan bahwa para rasul itu pernah bohong, itu tidak benar, kita tidak boleh mempercayainya. Rasul itu mesti selalu jujur, senantiasa wajib jujur. Wahwa diddul kadhibi, dan jujur itu lawannya dusta. Kalau jujur memberitahukan sesuatu sesuai dengan kejadian, kalau dusta itu sebaliknya, memberitahukan sesuatu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, namanya bohong. Fahum shadiquna fi aqwalihim wa af'alihim. Maka bermula mereka para rasul itu shadiqun, mereka itu jujur, fi aqwalihim, dalam segala perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi rasul itu mesti jujur dalam segala hal, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keyakinan, tentunya dalam semua-muanya para rasul itu selalu jujur. Li'annahum law kadzabu qalabal irsyadu dhalalan. Li'annahum, karena bahwa sungguh mereka para rasul, lau kazabu, jikalau bohonglah oleh mereka, inqalaba, niscaya berbaliklah, al irsyadu, oleh petunjuk, dalalan, berbalik menjadi kesesatan. Nah, kenapa jujur itu wajib dimiliki oleh para rasul? Li'annahum, karena mereka rasul, jikalau berdusta, inqalabal irsyadu, berbaliklah oleh petunjuk, dalalan, menjadi kesesatan. Karena tujuan Allah mengirim para rasul untuk membimbing umat manusia, untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, supaya manusia ini menyembah Allah. Jikalau boleh terjadi kebohongan pada para rasul, yang tadinya tujuan diutus rasul untuk memberi petunjuk, berubah untuk menyesatkan manusia, itu nggak mungkin. Nah, makanya rasul itu mesti jujur. Wa dalilu sidqihim zuhurul mu'jizati ala aidihim. Dan bermula dalil kejujuran mereka itu zuhurul mu'jizah, nyatanya mukjizat atau muncul mukjizat, ala aidihim, di atas tangan-tangan mereka.
Dalil para rasul itu jujur di antara lain kelihatan mukjizat pada diri mereka. Artinya Allah menguatkan mereka, menguatkan kejujuran mereka, mendukung dakwah mereka dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat. Itu menunjukkan bahwa mereka itu jujur, bahwa apa yang disampaikan itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ma ma'nal amanati wa ma daliluha. Sin. Apa itu arti amanah, wa ma daliluha, dan apa itu dalilnya amanah. Nah, tadi sifat yang wajib ada 4, siddiq, amanah. Siddiq artinya jujur. Kalau amanah apa artinya? Nah ini. Ma'naha al-ismatu wa tanazzuhu anil wuku'i fil ma'asi wa an kulli ma yunaffirul khalqa minhum. Bermula maknanya amanah itu al-ismah. Arti amanah itu ismah, terjaga. Wa tanazzuhu, dan bersih, anil wuku'i, daripada terjatuh, fil ma'asi, dalam maksiat, wa an kulli ma, dan dari setiap apapun, yunaffirul khalqa, yang membuat lari, yang membuat jijik ianya apapun, al khalqa, akan makhluk, terjadi dari mana? Minhum, dari mereka. Maknaha, bermula maknanya amanah itu al-ismah, terjaga, wa tanazzuhu, dan bersih, terbebas, anil wuku'i, daripada terjatuh, fil ma'asi, dalam maksiat, wa angkuli, dan bersih, angkuli ma yunafiru, dari setiap hal yang membuat jijik ianya hal, akan makhluk, minhum, dari mereka para rasul. Nah ini arti amanah. Jadi rasul itu terjaga, terbebas dari maksiat. Rasul nggak mungkin melakukan maksiat, dijaga oleh Allah, bersih dari segala hal yang membuat masyarakat jadi tidak suka kepadanya. Ini yang menyangkut dengan ya, baik yang menyangkut dengan badan-badan para nabi, semacam penyakit segala macam, atau yang menyangkut dengan sifat. Nabi itu mesti bersih dari hal-hal yang membuat makhluk tidak suka. Beda lagi kalau makhluk tidak suka dengan dakwah Nabi, itu beda. Nah, itu nggak suka karena inat dan keras kepala dan lain sebagainya. Ini jangan sampai pada diri Nabi itu ada hal-hal yang orang-orang tidak suka karena ada hal itu pada dirinya. Enggak. Para nabi rata-rata, semua para nabi dari kecilnya, dari mudanya, sebelum memplok ramir, sebelum memperlihatkan dakwahnya, semuanya disukai oleh kaumnya. Karena mereka terkenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sopan, segala macam. Jadi nggak ada hal-hal yang membuat masyarakat tidak menyukai mereka, nggak ada. Dalilnya li'annahum qudwatun nas, karena bahwa sungguh mereka rasul itu qudwatun nas, teladan manusia, teladan, contoh teladan. Falau waqa'u fi qabihin la adallul khalqa an tariqil haqqi. Jikalau terjatuhlah mereka dalam keburukan, fi qabihin la adallul khalqa, sungguh telah menyesatkan oleh mereka akan makhluk, an tariqil haqqi, menyesatkan jauh dari jalan kebenaran. Fatadhi'ul hikmatu min irsalihi, maka hilanglah atau lenyaplah oleh hikmah dari mengutus mereka para rasul. Nah, makanya para rasul itu nggak pernah terjatuh ke dalam maksiat, ke dalam hal-hal yang membuat orang lain tidak menyukainya. Jikalau mereka melakukan keburukan, nah berarti mereka akan menyesatkan makhluk. Kenapa? Karena para rasul itu teladan. Allah menyuruh kita mengikuti para rasul. Kalau rasul melakukan keburukan, kalau ada perbuatan rasul yang buruk, kemudian kita mencontohinya, nah berarti lenyaplah oleh hikmah, hilanglah hikmah mengutus mereka. Mereka diutus oleh Allah sebagai teladan. Sekarang kalau kita bilang mereka melakukan kemaksiatan, dosa dan kesalahan, berarti hikmah diutusnya mereka itu telah hilang. Bukan untuk menunjuki manusia, tapi untuk menyesatkan manusia. Wa daliluha, dan bermula dalilnya amanah itu annallaha amarona bittiba'ihim, wa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu amarona, memerintahkan dirinya Allah akan kita
bittibahim, untuk mengikuti mereka. Falau khanu bi fi'li muharramin aw makruhin la umirna bi fi'li. Maka jikalau mengkhianati oleh mereka Rasul bi fi'li muharramin, dengan melakukan perbuatan yang diharamkan, aw makruhin, atau yang dibenci, yang dimakruhkan, la umirna, sungguh kita diperintahkan juga bi fi'lihi, dengan memperbuatnya perbuatan yang haram atau makruh. Nah, itu dalil bahwa Rasul itu amanah, arti amanah terjaga dari kesalahan dan dosa. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti mereka para rasul. Jikalau boleh para rasul itu berkhianat dengan melakukan satu yang haram atau makruh, berarti kita juga, karena dianjurkan untuk mengikuti mereka, kita juga dianjurkan untuk melakukan yang haram. Itu enggak mungkin. Wallahu la ya'muru bi fi'li muharramin wala makruhin. Dan bermula Allah itu tidak memerintahkan Allah untuk memperbuatkan yang haram dan tidak pula yang makruh. Sementara Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan yang haram, malah Allah melarang kita dari melakukan yang haram dan yang makruh. Karena itu tidak mungkin para nabi itu tidak amanah, itu tidak mungkin. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.